Nah, saudaraku, di Alkitab itu ada peristiwa bullying, ya, dan juga haters. Dan pribadi yang mengalami bullying itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus itu banyak hatersnya, ya. Kapan Yesus itu dibully? Di dalam Matius pasal 27, ya, Yesus itu dibully, ya. Dalam Matius pasal 27, ya, ayat 27 sampai 31, ya, nggak banyak ayatnya, saya coba bacakan. Di situ dikatakan bahwa kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Jadi Yesus itu dikelilingi oleh prajurit-prajurit. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai menanggalkan pakaian Yesus. Bullying mulai terjadi, ya. Kemudian dan mengenakan jubah ungu, pakaikan jubah yang lain sebagai bentuk penghinaan kepada Yesus pada waktu itu. Ya, belum cukup sampai di situ lagi, dikatakan bahwa mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ya kan, Yesus ngaku-ngaku waktu itu, ya, dianggap mengaku-ngaku bahwa dia adalah raja, dia adalah Tuhan. Maka dikasihlah mahkota, tapi mahkotanya itu ngolok-ngolok dari duri, bentuk penghinaan, bukan penghormatan, saudaraku. Ya. Kemudian lalu mereka memberikan dia sebatang buluh. Buluh itu bambu, ya, bambu di tangan kanannya. Sebagai, kalau raja itu kan ada mahkota, ada tongkat kerajaannya. Jadi mahkotanya duri, tongkatnya bambu, penghinaan, bullying, ya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Ya, serdadu-serdadu itu mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Tapi dalam nada hinaan, dengan pakaian yang sudah ditanggalkan, mahkota duri, tongkat bambu. Jadi Yesus pernah dibully. Belum cukup lagi sampai di situ. Berikutnya dikatakan bahwa mereka meludahinya. Mereka meludahi Yesus, lalu mengambil bambu itu tadi dan memukulkannya ke kepala Yesus. Jadi Yesus adalah orang pertama, ya, di perjanjian baru yang mengalami bullying. Luar biasa. Ditanggalkan pakaiannya, dihina, ditertawakan, dikasih mahkota duri, dipegang bambu, diludahin. Ya, kemudian mereka mengolok-olok dia, menghina dia, bahkan memukul dia dengan bambu yang dipegangnya. Bayangkan, ya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu yang tadi ungu, ditanggalkan lagi daripadanya, dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Lengkaplah sudah bullying yang terjadi pada Yesus. Jadi Yesus itu adalah pada waktu itu tanda kutip korban bullying, ya. Dan dia juga sekaligus adalah pengharapan dan jawaban bagi anak-anak muda, generasi muda yang mungkin pernah menjadi korban bullying, yang mengalami bullying, atau mungkin anak-anak kita atau teman, ya, perlu kita kuatkan dan teguhkan mereka, ya. Kemudian Yesus juga punya haters, orang-orang yang membenci dia, padahal Yesus tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah merampok, mencuri, merugikan orang lain, tidak pernah. Tetapi hatersnya itu banyak sekali, ya. Saya sebutkan beberapa di sini, ya. Haters yang pertama, bahkan waktu Yesus masih bayi, di bawah 3 tahun, ya, yaitu Herodes. Herodes waktu dengar bahwa ada seorang anak yang baru lahir dan dia akan disebut raja segala raja, wah, dia sangat merasa terganggu. Kemudian dia perintahkan supaya semua bayi yang lahir pada waktu itu, bayi laki-laki khususnya di bawah 2 tahun, harus dibunuh. Jadi waktu Yesus lahir, sudah ada hatersnya, yaitu Herodes. Herodes perintahkan semua bayi laki-laki di bawah 2 tahun musnahkan, binasakan, bunuh. Terjadi pembantaian yang luar biasa pada waktu itu. Ya, kemudian setelah Yesus beranjak menjadi dewasa dan mulai mengambil tugas pelayanan sebagaimana dia harus lakukan, maka haters yang berikut itu adalah orang Farisi, yaitu orang-orang yang menganggap diri mereka beragama dan saleh. Itu juga yang membenci Yesus, memprovokasi orang-orang supaya jangan percaya kepada Yesus, ya. Kemudian haters yang ketiga itu adalah ahli Taurat, para pakar dalam hukum Taurat yang menerangkan hukum Taurat kepada orang Yahudi. Mereka jugalah
yang memojokkan Yesus, yang menyerang Yesus, mencoba Yesus berkali-kali, yang hendak melempar Yesus, macam-macam, ya, hatersnya, ya, yaitu ahli Taurat. Kemudian yang berikut lagi, orang Saduki juga hatersnya Yesus. Ya, orang Saduki adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam ibadah yang dilakukan di bait suci. Jadi mereka adalah petugas-petugas di bait suci. Bayangkan, bukan orang main-main. Petugas di bait suci, ahli kitab, ahli Taurat, seorang raja, orang Farisi. Hatersnya Yesus itu nggak main-main. Orang-orang yang punya posisi yang luar biasa. Ya, belum cukup lagi di situ, ya, saudaraku. Suatu saat dalam Markus pasal 3:21, waktu kaum keluarga saudara-saudara Yesus, ya, jadi setelah Yesus lahir itu kan Maria dan Yusuf melanjutkan pernikahannya, lahir anak-anak yang lain, saudara-saudara kandung Yesus, ya, pada waktu itu. Jadi waktu mereka mendengar kabar tentang Yesus, mereka mau datang menjemput Yesus karena banyak orang mengabarkan bahwa Yesus itu sudah gila, tidak waras lagi. Akhirnya keluarganya cepat-cepat datang, dikirain benar datang menjemput. Bayangkan, ya, dibilang gila. Ya. Kemudian ayat 22, Markus 3:21 sekarang 22. Ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan setan. Jadi udah digosipkan atau disebar berita hoax bahwa Yesus gila. Berikutnya dibilang Yesus kerasukan setan. Wah, luar biasa haters, ya. Begitu, ya. Jadi Yesus banyak hatersnya, padahal dia melakukan kebenaran, tidak pernah merugikan orang lain. Dia datang bahkan untuk menyelamatkan, tapi banyak sekali hatersnya dari raja, ahli kitab, ahli Taurat, orang-orang pelayan ibadah. Saudaraku, ya, kemudian juga hoax beredar bahwa dia gila, dia kerasukan setan. Ya, jadi tentunya Yesus sangat paham dan mengerti kondisi saudara sekalian, anak-anak muda yang mungkin pernah mengalami bullying atau diserang atau punya teman yang mengalami bullying. Ya, saudara bisa kuatkan bahwa Yesus saja pernah mengalami hal itu. Nah, berarti kita harus belajar dari Yesus. Apa tipsnya sampai Yesus bisa menang terhadap bullying, saudaraku? Ya, hari ini saya ingin bagikan kepada kita, Yesus bisa menang terhadap bullying dan haters karena Yesus punya 3 S atau 3 strong, ya. Yang pertama itu adalah Yesus punya strong love and forgiveness. Jadi Yesus itu punya kasih yang begitu kuat dan pengampunan yang begitu kuat, sehingga dia tidak dikalahkan oleh bullying yang dialami tadi, tetapi dia bisa menanggulanginya. Ya, apa kata Yesus waktu di kayu salib setelah dia mengalami semua perjalanan penolakan dari haters dan juga bullying dialami menjelang penyaliban? Di atas kayu salib, Yesus tidak mengungkapkan umpatan makian, caci maki, dendam, tapi dalam tangan yang terentang, tangan dipaku, dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi itulah strong love, S yang pertama, untuk menanggulangi bullying atau haters yang gak suka sama kita. Satu-satunya untuk mengalahkannya adalah mendoakan mereka, mengampuni mereka, mendoakan mereka seperti Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal waktu itu tidak ada satu orang pun yang datang minta maaf, bersujud di depan kaki salib dan berkata, ampuni aku hilaf. Tidak ada satupun. Tapi Yesus memutuskan untuk mengasihi, mengampuni setiap orang yang sudah membuli dia pada waktu itu. Ya, jadi ini adalah tips pertama, harus punya strong love and forgiveness supaya bisa menang terhadap bullying. S yang kedua atau strong yang kedua itu adalah harus punya strong identity. Ya, Yesus itu menanggulangi itu semua karena dia punya identitas yang jelas. Dia tahu persis siapa dirinya, jadi orang mau ngomong apa tuh nggak ngaruh. Dia tahu dia dari mana dia datang dan kemana dia pergi. Dia tahu persis misinya di dunia ini, tujuan hidupnya itu jelas. Jadi dia nggak termakan, tidak terpengaruh dengan bullying dilakukan kepada dia. Haters yang berkata apapun kepada dia nggak ngaruh.
Karena dia punya strong identity, identitasnya jelas. Dia tahu siapa dirinya di hadapan Bapa. Dia tahu apa tujuan hidupnya di dunia ini. Sehingga omongan orang negatif apapun nggak ngaruh, tidak menghentikan dia, tidak mengalahkan dia. Karena dia punya strong identity. Jadi anak muda itu harus punya strong identity. Siapa engkau? Ya, harus mengenal dirimu di hadapan Tuhan. Ya, dan mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Siapa kita sebenarnya? Ya, haleluya. Jadi kita harus punya strong identity. Ibarat kayak emas. Ya, emas itu identitasnya strong banget, kuat banget. Mau dilempar ke sampah, emas ya tetap emas. Mau diludahin emas itu, ya, dibuang, dia tetap emas. Mungkin bentuknya bisa berubah, tetapi nilai keemasannya itu tidak akan pernah berkurang. Karena dia punya strong identity, emas itu. Nah, jadi kalau anak-anak muda tahu punya strong identity, nggak masalah orang mau ngomong apa, mau punya haters, mau komen apa kek, nggak masalah. Karena kita tahu identitas kita di hadapan Tuhan, siapa diri kita di hadapan Tuhan, siapa Tuhan dalam kita, siapa Bapa yang kita percaya. Ya, haleluya, ya. Haleluya. Kemudian kita harus, untuk membangun strong identity ini ya kita harus sadar bahwa ada beberapa hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita pilih, melainkan itu pemberian Tuhan. Ya, contoh misalnya orang tua. Kalau ada yang menghina orang tua kita, jangan merasa minder dengan keberadaan orang tua kita. Karena orang tua itu kita nggak pilih, diberikan oleh Tuhan. Mau kaya atau maaf kata mungkin sederhana kah, mau ganteng kah, cantik atau tidak, itu pemberian Tuhan. Itulah orang tua terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengasihi mereka, menghargai dan menghormati mereka. Itu kita nggak bisa milih, ya. Jadi orang kalau mau ngomong apa itu percuma, karena itu Tuhan yang berikan, ya. Kemudian apalagi yang kita tidak bisa pilih? Suku. Kita juga tidak bisa milih suku, ya. Kalau bisa milih mungkin kita pilih sukunya yang luar negeri, Eropa, Amerika, ya. Biar makan keju, biar tinggi, tampan, mata biru, ya. Ya. Tapi kita nggak bisa milih suku, nggak bisa milih bentuk fisik juga. Kalau udah semampai semeter tak sampai, apa boleh buat, ya. Bersyukur aja, itu anugerah Tuhan. Saudaraku, ada maksud Tuhan dalam bentuk fisik yang Tuhan berikan. Warna kulit, ya, juga nggak bisa milih, emang udah dicap begitu dari sononya. Ya, disyukuri aja. Begitu juga dengan jenis kelamin, terlahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, itu juga Tuhan yang tentukan, bukan kehendak ayah dan ibu kita. Tapi Tuhan yang menghendaki kita terlahir sebagai laki-laki ataupun sebagai perempuan. Nah, ini harus jelas. Kalau kita punya identitas yang jelas seperti Yesus, tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Mau omongan yang sepahit, senegatif apapun, tidak ngaruh. Itulah rahasia dari Yesus, ya, saudaraku. Haleluya. Ya, masih dari poin 2 ini, ya, Yesus tahu persis identitasnya. Ya, waktu di tempat Pilatus, ya, Pilatus mulai bujuk dia dan bilang, coba kamu ceritalah sama saya. Kamu tahu nggak saya bisa lepaskan kamu loh, karena saya punya kekuasaan. Tapi apa kata Yesus? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Jadi Yesus tahu persis dalam keadaan udah diborgol, sebentar lagi mau dicambuk, ada orang nawarkan diri mau nolong dia. Tetapi karena identitasnya jelas, tujuan hidupnya jelas, dia bilang kamu juga nggak ada kuasa. Kuasa yang kamu punya itu dari atas. Luar biasa, ya. Kemudian Matius 3:17. Waktu Yesus baru keluar dari air, dibaptis, ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa menyatakan identitas dia dengan jelas. Kamu anakku, aku berkenan kepadamu. Whatever yang dibuat orang, apapun yang dibuat, dikatakan orang, tidak ngaruh. Kamu anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Jadi statusnya jelas, identitasnya jelas, pengenalan dirinya jelas, siapa bapaknya juga jelas. Ya, sehingga dia nggak perlu khawatir dengan bullying yang terjadi, ya. Haleluya. Nah, kabar baiknya di dalam Yohanes 1:12, di situ mengatakan kita bisa seperti Yesus. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus diberi
kuasa, otoritas atau wewenang untuk menjadi anak-anaknya seperti Yesus. Ya, kemudian dalam Roma 8 ayat 15 dan 17 dikatakan bahwa kamu tidak, sejak kita percaya Yesus, kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Setiap orang yang percaya, ya, tidak menerima roh perbudakan, melainkan menjadi anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, jadi status kita jelas. Waktu kita terima Yesus, kita diangkat menjadi anaknya. Ya, diberi kuasa menjadi anak raja di atas segala raja, anak Allah. Ya, otomatis Allah menjadi bapa kita, dan karena kita anak, maka kita adalah ahli waris, berhak untuk semua janji yang diucapkan oleh Tuhan dalam firman Tuhan. Wow, kita dapat privilege, kehormatan yang luar biasa. Itulah identitas kita. Maka orang mau ngomong apa, no problem. Kita nggak perlu ditaklukkan oleh bullying atau haters, karena kita punya strong identity. Ya, lalu apalagi di dalam Yeremia 29 ayat 11? Ya, sebab aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Orang mau bilang kamu goblok kah, anak sial kah, anak pungut kah, apalah, terserah. Orang dia punya mulut ya. Yang penting identitas kita jelas, masa depan kita jelas di dalam Tuhan, ya. Haleluya. Jadi harus punya strong love and forgiveness, strong identity, itu harus dibangun, ya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah harus punya strong prinsip. Nah, prinsip yang kuat, ya. Kenapa orang gampang dibelokkan, orang ngomong ini ngikut, ya. Mudah kayak apa ya, lembut ya, bisa dibelok-belokkan, bisa dipatahkan, ya, karena nggak punya prinsip, mudah dibawa angin. Orang ngomong ini dia ikut, ya. Orang bilang jelek, aduh aku jelek. Orang bilang kamu baik, oh aku baik, ya. Jadi tergantung omongan orang, ya. Karena nggak punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Seperti apa? Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, itu anak-anak muda yang punya prinsip. Mereka diancam dengan gua singa, perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka tidak pernah mengkompromikan prinsip. Mereka sangat kuat. Mereka Sadrak, Mesak, Abednego bahkan lebih memilih api, ya, daripada menyembah patung berhala, karena dia punya standar prinsip yang kuat. Orang yang punya prinsip yang kuat tidak mudah dibelokkan, ya, tidak mudah dikalahkan oleh bullying, oleh haters, oleh omongan orang, ya. Daniel itu hatersnya banyak sekali di istana, ya. Mereka yang menghasut raja supaya buat peraturan menyembah berhala, ya. Kalau tidak menyembah, lempar ke gua singa. Ya, hatersnya Sadrak, Mesak, Abednego juga banyak. Mereka lah yang memprovokasi raja buat patung sembah, siapa yang tidak sembah lemparkan ke api. Tetapi karena punya prinsip yang kuat, mereka justru mengalahkan haters itu dengan cara Tuhan. Bahkan mereka melihat mujizat yang luar biasa, bahkan mereka mengubahkan sebuah bangsa, sebuah kerajaan.